Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Muslim menghadapi masa ketidakpastian. Nabi telah menyatukan Jazirah Arab di bawah Islam. Sekarang, umat Islam membutuhkan pemimpin baru. Ini menandai awal era Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang dibimbing dengan benar. 4 orang ini, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, adalah sahabat dekat Nabi. Mereka dipilih untuk memimpin umat Muslim. Setiap khalifah membawa kualitas unik untuk peran tersebut. Mereka menghadapi tantangan yang berbeda, tapi mereka semua memiliki komitmen yang mendalam terhadap Islam dan prinsip-prinsipnya. Kekhalifahan Rasyidin, sebagaimana pemerintahan kolektif mereka dikenal, adalah periode penting dalam sejarah Islam. Ini mewakili penerapan praktis pertama prinsip-prinsip Islam untuk pemerintahan. Periode ini menyaksikan ekspansi yang cepat dari Kekaisaran Islam. Ini juga menyaksikan perkembangan lembaga-lembaga utama Islam. Warisan Khulafaur Rasyidin terus menginspirasi umat Islam saat ini. Mereka dipandang sebagai contoh kesalehan, keadilan, dan kepemimpinan. Khulafaur Rasyidin menghadapi tugas yang menakutkan. Mereka harus menjaga persatuan umat Islam. Mereka juga harus mempertahankan negara Islam yang baru lahir dari ancaman eksternal. Tantangan-tantangan ini menguji iman dan kepemimpinan mereka. Tapi, mereka akhirnya berhasil membangun kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh. Era Rasyidin tetap menjadi zaman keemasan dalam sejarah Islam. Khulafaur Rasyidin dihormati oleh umat Islam karena kesalehan mereka, komitmen mereka terhadap keadilan, dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Kehidupan dan warisan mereka terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat dan mertua Nabi, terpilih sebagai khalifah pertama. Dia dikenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan imannya yang tak tergoyahkan. Kekhalifahan Abu Bakar ditandai oleh tantangan internal dan eksternal. Secara internal, ia menghadapi ancaman perpecahan. Beberapa suku merasa kesetiaan mereka kepada Nabi telah berakhir dengan kematiannya, menolak membayar pajak dan mengancam untuk memisahkan diri. Pemberontakan ini, yang dikenal sebagai Perang Ridha, merupakan tantangan serius bagi negara Muslim yang masih muda. Abu Bakar menanggapi tantangan ini dengan tekad dan ketegasan. Dia memadamkan pemberontakan dan mengkonsolidasikan negara Muslim. Kampanye militernya berhasil menaklukkan suku-suku yang murtad dan mempertahankan integritas kerajaan Islam yang baru lahir. Tindakan tegas Abu Bakar selama Perang Ridha mencegah disintegrasi komunitas Muslim dan melestarikan warisan Nabi. Di luar keberhasilan militernya, Abu Bakar juga dikreditkan dengan memulai penyusunan Al-Quran. Menyadari potensi hilangnya wahyu Nabi setelah pertempuran Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran mati syahid, dia mengindahkan nasihat Umar, dan mulai mengumpulkan ayat-ayat tersebut ke dalam satu jilid. Tugas monumental ini, yang dipercayakan kepada sebuah komite yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, memastikan pelestarian kitab suci untuk generasi-generasi mendatang. Kekhalifahan Abu Bakar, meskipun singkat, merupakan periode yang sangat penting. Dia berhasil melewati periode penuh gejolak setelah kematian Nabi, dan meletakkan dasar bagi ekspansi luar biasa yang akan menyusul di bawah penerusnya. Warisannya sebagai pemimpin yang adil, penuh kasih, dan tegas membuatnya mendapatkan tempat yang dihormati dalam sejarah Islam. Umar bin Al-Khattab, seorang pemimpin yang kuat dan cakap, menggantikan Abu Bakar. Dia dikenang karena keadilannya, keterampilan administrasinya, dan perluasan kerajaan Islam yang luar biasa selama masa pemerintahannya. Di bawah kepemimpinan Umar, tentara Muslim menaklukkan wilayah yang luas, membawa Persia, Suriah, Mesir, dan sebagian kekaisaran Bizantium di bawah kekuasaan Muslim. Periode ekspansi yang cepat ini mengubah lanskap politik Timur Tengah dan menjadikan kekaisaran Islam sebagai kekuatan dunia utama. Umar bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang administrator yang terampil. Dia membangun sistem pemerintahan yang canggih untuk tanah yang baru ditaklukkan. Dia mendirikan Diwan, atau Departemen Administrasi, untuk mengelola keuangan, militer, dan urusan peradilan. Dia juga melembagakan sistem pembayaran tunjangan kepada tentara dan keluarga mereka, sebuah konsep revolusioner pada saat itu. Utsman bin Affan, yang dikenal karena kesalehan dan kemurahan hatinya, menjadi khalifah ketiga. Dia mengkonsolidasikan kerajaan luas yang dibangun Umar.
Menyadari perlunya teks Al-Quran yang terpadu untuk digunakan di seluruh kekaisaran Islam yang berkembang, Utsman menugaskan pembuatan salinan standar berdasarkan kompilasi yang dimulai pada masa Abu Bakar. Salinan-salinan ini, yang dikenal sebagai Kodeks Utsmani, dikirim ke kota-kota besar di dalam kekaisaran, secara efektif menetapkan satu versi Al-Quran yang otoritatif. Utsman juga mengawasi ekspansi teritorial yang signifikan, memperluas kekuasaan Muslim lebih jauh ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Namun, tahun-tahun terakhirnya ditandai oleh meningkatnya perbedaan pendapat dan kerusuhan politik. Tuduhan nepotisme dan persepsi menguntungkan klannya sendiri menyebabkan oposisi, yang akhirnya berujung pada pemberontakan yang mengakibatkan pembunuhannya. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, menjadi khalifah keempat. Dia dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang Islam, komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan, dan keberaniannya. Kekhalifahan Ali ditandai oleh perselisihan dan konflik internal. Dia menghadapi tantangan dari dalam komunitas Muslim, yang menyebabkan perpecahan yang mengakibatkan Perang Saudara Muslim pertama. Terlepas dari kekacauan tersebut, Ali tetap berkomitmen pada keadilan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Dia dikenang karena kesalehannya, pengetahuannya, dan kefasihannya. Dia dihormati oleh Muslim Sunni dan Syiah, meskipun Muslim Syiah menganggapnya sangat tinggi sebagai penerus Nabi yang sah. Era Khulafaur Rasyidin adalah masa pencapaian besar dan kesengsaraan yang signifikan. Itu menyaksikan penyebaran Islam yang cepat, perkembangan sistem pemerintahan Islam yang canggih, dan munculnya konflik internal yang terus membentuk dunia Muslim saat ini. Namun demikian, Khulafaur Rasyidin dikenang karena kesalehan mereka, komitmen mereka terhadap keadilan, dan upaya sukses mereka dalam meletakkan dasar bagi kerajaan Islam yang bersatu dan kuat. Warisan mereka terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan transformatif iman dan pentingnya kepemimpinan yang didasarkan pada kebenaran dan kasih sayang.